Infografik yang baik butuh ide yang baik pula. Isi atau konten sangat penting, namun pembaca enggan mencerna informasi yang terlihat jelek. Apalagi berisi teks yang panjang dan hampir bisa dipastikan para pembaca memiliki rasa takut menghadapi teks yang berkolom-kolom. Kita harus pandai menggunakan beragam elemen visual serta menyusun urutan visualisasi utama, kedua, dan seterusnya hingga menjadi sajian berita visual yang harmonis dan komunikatif. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk membuat karya infografik. Temukan prioritas visual yang pas dan unik, buat desain yang sederhana dan bersih, terapkan prinsip desain secara tepat dan berarti, gunakan foto atau visual secara proporsional bila perlu berskala, dan pakai pembanding. Sajikan warna-warna simpel dan tidak mencolok. Pastikan bobot berita tak kalah dengan visualnya. Lihatlah keseluruhan secara berulang-ulang. Komunikasikan dengan rekan lain atau senior apakah infografikmu sudah mencapai inti sebuah berita yang dimaksudkan atau sebaliknya. Rencana yang melibatkan banyak orang akan memberi kesempatan untuk menghasilkan infografik yang lebih baik. Rencanakan dengan suasana yang gembira dan teliti agar semua pekerjaan dapat berjalan secara lebih efektif. Mulailah pekerjaan lebih awal. Buat sketsa agar lebih mudah memvisualisasikannya. Lakukan rapat dengan tim, fotografer, dan editor. Diskusikan konten dan fokus pada keseluruhan pekerjaan. Pastikan visualisasi yang paling cocok. Pastikan pekerjaan dapat diaplikasikan. Buatlah jadwal pertemuan, mencari data, dan lain-lain. Pewarta visual harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, lalu menuliskan teksnya dan membuat visual yang tepat sebelum menatanya menjadi sebuah kemasan berita dalam bentuk infografik. Jangan segan bertanya pada senior atau atasan. Buat jadwal diskusi dengan narasumber terpercaya. Buka situs-situs web untuk mencari data pendukung. Buat jadwal pemotretan secara tersendiri. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya baik berupa teks maupun visual, foto, ilustrasi, dan lain-lain. Ringkaslah informasi dan berita secara sederhana. Jangan gunakan infografik jika berita dan informasi yang ingin dikemukakan menjadi rumit dan tidak memperjelas topik beritanya. Buang rasa ego yang mencampuri urusan pekerjaan. Dan harus disadari, pembaca dan pemirsa kini adalah orang-orang visual yang tidak sabar, cepat bosan, dan ingin sajian yang komplit mulai dari teks, data, foto, diagram, grafik, serta visual yang segar dan menarik. Pertimbangkan sebelum menyajikan sebuah karya infografik. Apa tujuan informasi infografik ini? Apa yang ingin diketahui oleh pemirsa dan khalayak? Informasi apa yang bisa diberikan untuk khalayak? Sajikan berita dan informasi yang penting saja. Jaga agar informasi itu tetap menjadi fokus utama. Menata dengan rasa dan seni, begitulah hakikat sebuah desain atau rancangan. Jika terdapat elemen-elemen visual yang buruk dan tidak tepat pada sebuah desain, dapat menghancurkan bagian yang lainnya. Isi atau konten sangat penting, namun tampilan yang memikat akan menarik pembaca dan pemirsa untuk melihat ke halaman terkait. Pembaca dan pemirsa enggan mencerna informasi yang tidak bagus. Sebuah karya infografik yang baik butuh penataan yang baik pula. Sebab itu diperlukan sentuhan seni agar semua tujuan yang ingin dikemukakan jadi harmoni. Jangan tunggu hingga menit terakhir karyamu diterbitkan. Baca dan lihatlah berulang-ulang, kemudian sedini mungkin ringkas dan buang hal yang tidak perlu. Cepat lakukan koreksi dan revisi jika ada kesalahan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Tulislah teks sedini mungkin, ringkas dan sederhanakan informasi yang ingin disampaikan. Berikan kopi karyamu kepada editor untuk diperiksa. Segera perbaiki hasil dari koreksi. Periksalah kembali sebelum siap diterbitkan.